Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista, ya, Rif Anista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk siswa SD atau MI kelas 5, ya. Yang mana kita sudah agak lama tidak update untuk pembahasan dari buku SPS Matematika ini, ya. Kita bahas sudah di latihan ulangan akhir tahun, ya, latihan ulangan akhir tahun, di mana latihan ulangan akhir tahun itu sudah merupakan akhir dari buku ini, ya. Jadi untuk tidak ketinggalan pembahasan soal-soal dari buku SPS, entah itu kelas 4, 5 maupun 6, bisa di subscribe terlebih dahulu, ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Tapi sebelum itu mungkin kalau ada yang ketinggalan bisa dilihat di playlistnya. Jadi sudah saya buatkan playlist, ya, mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir, bahkan sampai latihan ulangan akhir tahun. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Nah, jadi pada kesempatan sebelumnya itu kita sudah membahas soal-soal dari mulai bagian A, yang latihan ulangan akhir tahun ini, ya. Bagian A itu sudah kita bahas, yang mana untuk bagian A ini ada 25 soal, ya. Yang bagian A itu ada 25 soal, kemudian yang bagian B itu ada 10 soal, dan yang terakhir bagian C ini ada 5 soal. Jadi ini sudah kita bahas, ya, bisa dilihat di playlist, ya. Sekarang untuk bagian C sendiri, untuk nomor 1 dan 2 juga sudah kita bahas. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas untuk soal yang nomor 3, ya. Di sebuah lahan akan dibangun kolam ikan berbentuk persegi panjang. Jadi akan dibentuk atau akan dibangun kolam ikan dengan bentuk persegi panjang, ya. Ukuran panjang dan lebar kolam pada denah berturut-turut adalah 10 cm dan 8 cm. Jadi panjangnya itu 10 cm dan lebarnya 8 cm. Ini pada denah, ya, atau pada peta biasanya kita gunakan. Jadi pada peta, kemudian sebenarnya dan juga skala. Kita pakainya nanti adalah JP, JS sama S, ya. Jika skala yang digunakan pada denah adalah 1:45, jadi skala yang digunakan itu adalah 1:45, berapakah luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal ini nanti ada beberapa langkah, ya. Jadi kita tidak boleh kelewatan atau harus hati-hati dalam mengerjakannya, setiap langkah demi langkah. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Oke, di sini sudah coba saya coret-coret, ya. Jadi latihan ulangan akhir tahun yang bagian C untuk soal nomor 3. Jadi diketahui sebuah lahan tadi akan dibangun kolam ikan berbentuk persegi panjang. Kemudian panjang kolam ikan pada denah tadi adalah 10 cm, lebar kolam ikan pada denah 8 cm, dan skalanya adalah 1:45. Ditanyakan berapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan. Yang ditanyakan luasnya, jadi nanti ada beberapa langkah, ya. Oke, sebelum ke situ kita ingat kembali, ya, ada segitiga ini, ya, segitiga yang harus selalu kita ingat, ya, untuk mempermudah dalam menghafalkan rumus. Dimana ada S, ada JP, ada JS, ya. JP itu adalah jarak pada gambar atau jarak pada peta biasanya, JS itu jarak sebenarnya, dan S adalah skala. Jadi kalau ditanyakan misalnya tentukan skalanya, nah skalanya ini kita tutup S-nya. Nah berarti ingat kalau atas sama bawah itu artinya adalah
bagi ya. Maka kalau mencari skala, S itu sama dengan JP dibagi dengan JS. Nah, sama juga misalnya kalau yang ditanya cari JS, JS-nya kita tutup. Nah, JS berarti sama dengan JP dibagi S, atau jarak pada gambar atau jarak pada peta dibagi dengan skala karena atas dan bawah ya. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan jarak pada peta atau JP, maka JP-nya yang kita tutup. Nah, tinggal ini kalau sejajar berarti dikalikan S kalikan JS, atau skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Nah, ini adalah sedikit ya untuk kita ingat kembali. Ya, sekarang kita kembali lagi ke soal ya. Tadi pada gambar itu panjangnya adalah 10 cm, lebarnya 8 cm, dan skalanya adalah 1:45 karena ini tadi bentuknya adalah persegi panjang, ada panjang, ada lebar, dan juga ada skala. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan tadi ya. Jadi luas tanah, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan, karena diketahui panjang sama lebarnya pada gambar atau pada denah. Nah, langsung saja di sini ya. Jadi kita hitung satu persatu, yang mulai dari panjangnya. Ini panjang kolam ikan ya, kurang kata-kata ikan. Panjang kolam ikan sebenarnya itu atau JS ya, tadi kita singkat dengan JS itu yang sebenarnya sama dengan JP dibagi dengan S. Cara mencari rumusnya tadi ya, berarti JS nya yang kita tutup karena atas bawah, berarti JP dibagi dengan S, berarti sama dengan berapa tadi? Panjang kolam ikan pada gambar 10 cm ya. 10 dibagi dengan skalanya berapa? 1:45, atau artinya 1/45, sama aja ya. 10 dibagi 1/45. Nah, ini untuk mempermudah penghitungan, maka pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Jadi kalau menghitung bilangan bulat dengan bilangan pecahan, itu kalau pembagian kita ubah ke dalam perkalian, tapi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya. Jadi yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut ya. Kita balik. Nah, jadinya 10 dikalikan dengan 45/1. Nah, ini kan berarti 10 dikalikan 45 dibagi 1. Nah, satunya atau kita 45/1 itu sama juga dengan 45 ya. 10 kali 45 hasilnya adalah 450 cm. Jadi panjang kolam ikan sebenarnya itu adalah 450 cm. Kemudian kita hitung lagi lebar kolam ikan sebenarnya. Caranya sama ya. Lebar kolam ikan sebenarnya atau JS itu rumusnya tadi adalah JP dibagi dengan S ya, sesuai dengan segitiga tadi ya. Berarti JS-nya kita tutup, maka yang ada hanya JP bagi dengan S ya. Jadi JP itu tadi adalah panjang pada gambar, atau di sini lebar, berarti ya lebar pada gambar dibagi dengan skala. Lebar pada gambar tadi berapa? 8 cm, maka 8 dibagi dengan skalanya 1:45, berarti artinya 1/45, sama aja. Caranya juga sama, ini pembagian kita ubah ke perkalian, maka jadinya adalah 8 kalikan 45/1. Jadi kita balik ya. 8 kali 45 itu hasilnya adalah 360 cm. Jadi lebar kolam ikan sebenarnya adalah 360 cm. Kalau sudah ketemu panjang dan lebar sebenarnya, yang ditanyakan tadi adalah luas kolam ikan sebenarnya ya, luas kolam ikan sebenarnya. Karena kolam ikan tadi berbentuk persegi panjang, kita harus ingat bahwa rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah P kali L. P itu panjang, L itu lebar. Maka panjang dari kolam ikan kita kalikan dengan lebar dari kolam ikan untuk menemukan luasnya. Panjangnya tadi adalah 450 cm dan lebarnya adalah 360 cm. Maka 450 kalikan 360, hasilnya adalah 162.000 cm persegi ya. Ingat, luas itu satuannya adalah persegi. Kenapa dapat persegi? Karena cm kali cm sama dengan cm kuadrat atau cm per
segi, itu dapatnya pangkat 2 ya. Oke. Karena biasanya satuan luas itu ya, terutama untuk luas kolam atau luas apa yang sebenarnya itu satuannya biasanya adalah meter, maka ini kita bisa ubah ke dalam satuan meter. Kita ingat kalau dari meter ke sentimeter itu turunnya adalah 2 meter, desimeter, sentimeter. Kita ingat tangga satuan ya. Nah, kalau setiap turun itu dia dikalikan dengan 10, setiap naik dibagi dengan 10. Karena ini ada pangkatnya 2, maka setiap turunnya itu dikalikan 100 dan setiap naik dibagi dengan 100. Ini tangganya ada 2 kali ya. Dari sentimeter ke meter itu naik 2 tingkat. Berarti karena naik 2 tingkat, kalau naik 1 tingkat itu dibagi dengan 100, kalau naik 2 tingkat berarti dibagi dengan nolnya 4 atau 10.000. Maka di sini dari sentimeter kita ubah ke meter dibagi dengan 10.000 ya. 162.000 dibagi dengan 10.000 ya. Hasilnya adalah ini bisa kita geser aja nolnya 4. Caranya ini bisa kita coret, kalau enggak tinggal kita geser 4 kali ya ke kiri ya. 1 2 3 4. Nah, hasilnya adalah 16,2 meter persegi. Jadi kita geser 4 kali karena ini nolnya ada 4. Nah, kalau misalnya cuma naiknya cuma 1 tangga, berarti dia kita bagi dengan 100 sama kita geser 2 kali 1 2 gitu ya. Caranya seperti itu. Oke, jadi hasilnya adalah 16,2 meter persegi. Maka luas kolam ikan sebenarnya itu adalah 162.000 cm persegi atau 16,2 meter persegi ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 3 ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendapatkan pembahasan soal-soal yang lain dari buku ISPS Matematika kelas 5 bisa dilihat di playlist ya, pembahasan ISPS Matematika untuk kelas 5. Demikian juga untuk kelas 4 dan juga kelas 6 serta materi matematika untuk SD dan juga playlist mengenai pembahasan soal OSN ya. Itu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.